Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, dari ujung kuku sampai ujung rambut. Itu merupakan kenikmatan secara lahiriah yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kebarokahan. Maka para ahli ilmu menyampaikan sehat itu merupakan rajanya nikmat, roksun nikmah, rajanya nikmat, ya, paling tinggi kenikmatan secara lahiriah itu adalah kenikmatan sehat. Ya, maka kita supaya bersyukur, begitu kita rasakan nikmatnya sehat itu, kita bisa merasakan ketika kita sakit. Ya, kalau pas lagi sakit, oh ternyata nikmat sehat itu sangat luar biasa. Ya, maka dikatakan roksun nikmah. Ya. Tapi lebih polnya lagi, kita hidup sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk untuk jalan ke surganya Allah, jalan ke ridhoannya Allah atau rahmatnya Allah, yaitu dengan hidayah berupa Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka kita supaya mensyukurinya, kita wajib mensyukurinya, ya, karena kalau kita tidak syukur maka ada ancamannya. Maka itu menunjukkan bahwa syukur itu hukumnya wajib. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadida. Itu menunjukkan bahwa syukur itu hukumnya wajib karena ada ancamannya, yaitu siksaan yang sangat, ya, adabi lasyadida itu. Maka atas pemberian Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah Rabbil alamin. Pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, kita syukuri alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang ridho di dalam mencari kepahaman agama, meningkatkan kefahaman agamanya sehingga bisa semangat ibadahnya, sehingga bisa lebih, ya, semangat lagi dalam melaksanakan taharufi ibadatillah. Maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 41, nomor hadisnya 602. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus samari, babnya ngobrol ma'ad-dhaifi, bersama tamu, wal ahli, dan keluarga. Ini yang jelas ngobrolnya itu ada impactnya, ada manfaatnya, ya. Bukan ngobrol-ngobrol yang menimbulkan dosa, gibah, ya. Orang yang gibah itu dosanya sangat luar biasa, sebagaimana pezina, ya. Maka supaya hati-hati apa yang diobrolkan, jangan sampai kebablasan yang akhirnya itu malah menjadi gibah, ya. Hadasana Abu Nu'man qala hadasana Mu'tamir ibnu Sulaiman qala hadasana hadasana Abu Uthman an Abdurrahman ibnu Abi Bakar ana ashaba Suffah, sesungguhnya
beberapa penghuni teras sufah, teras masjid. Kalau sekarang ya ashabul masjid ya. Kanu ada mereka unasun manusia fukoroan yang fakir. Jadi orang-orang penghuni teras masjid, mereka itu keadaannya fakir. Keadaannya fakir kenapa? Karena pada waktu mereka diusir oleh orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, itu tidak boleh membawa harta. Jadi kalau memang kamu mau hijrah, silahkan, tapi badan saja yang dibawa ya. Jadi nggak boleh bawa harta. Dan di Madinah mereka tidak punya keluarga, karena hanya ingin menetapi agama Islam ya, ingin menetapi agama Islam yang hak yang dibawa oleh Rasulullah. Akhirnya mereka pergi hijrah ke Madinah dengan hanya membawa badan saja. Tidak boleh membawa harta benda keluarga yang ada, tidak boleh membawa harta benda yang ada di keluarganya pada waktu di Mekah. Sehingga mereka tidak punya tempat tinggal di Madinah ya, karena di Madinah nggak ada keluarga, tidak ada family, maka dia tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tinggalnya di teras masjid. Itu yang disebut ashabu sufah gitu. Wa ana nabiyya, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa karena yang ada indahu di sisi orang apa to'amun makanan isna ini dua orang, makanan yang bisa dimakan oleh dua orang. Falyadhhab, maka supaya pergi dia bisa lisin dengan tiga orang ya, bisa lisin dengan tiga orang, berarti menambah satu orang. Jadi barang siapa yang mempunyai makanan yang cukup dimakan oleh dua orang, maka dia supaya mencari satu orang untuk diajak makan ya, supaya diajak makan itu. Jadi tiga orang. Jadi mengajak ashabul masjid ya. Contoh di rumah itu hanya ada dua piring makanan ya. Kemudian dia datang ke masjid, mengajak satu orang untuk makan bersama di rumahnya. Itu yang disebut falyadhhab bisalasin. Wa in arba'a, dan jika ada empat porsi makanan, fakhosimun, maka 5 orang, ausadisun, atau 6 orang. Jadi kalau di situ ada 4 porsi makanan yang cukup dimakan oleh 4 orang, maka dia supaya mengajak ashabul masjid menjadi 5 orang atau 6 orang. Jadi nambah 1 atau 2 orang. Wa inna Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar iku ja'a, datang siapa Abu Bakar, bisalah satin, dengan 3 orang. Abu Bakar mengajak ashabul masjid atau ashabus sufah makan di rumahnya dengan 3 orang. Contohnya mungkin yo yang 1 orang ikut saya, yang 2 orang ikut saya,
Yang 3 orang ikut Abu Bakar. Itu diajak makan. Nah kalau sekarang ya gambarannya gampang. Di rumah itu ada makanan, calegnya dipanggil, caleg main ke rumah makan. Ya, calegnya datang makan di situ. Nah, itu gambarannya. Masaknya agak lebih, mubaliknya 1 hari itu diajak makan di rumah itu. Besoknya lagi ke rumah siapa, itu. Maka masaknya lebih, ya, calegnya diajak makan di situ, di rumahnya. Nah, itu gambarannya begitu, ashabul masjid. Ya. Walaupun sama tinggalnya di masjid, ya. Walaupun sama tinggalnya di masjid. Ya. Fantolako maka berangkat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyaratin dengan 10 orang. Kalau Abu Bakar tadi ngambil 3 orang ashabul sufah untuk makan bersama, kalau Nabi mengambil 10 orang. 10 orang ikut saya, 3 orang ikut Abu Bakar, 2 orang ikut situ, 1 orang ikut sana. Gambarannya begitu. Qala berkata siapa Abdurrahman ibni Abi Bakrin, fahuwa maka kelakuan anak aku Abdurrahman wa abi dan bapakku wa ummi dan ibuku. Fala adri maka tidak tahu aku. Maka tidak tahu aku. Fala adri ini maka tidak tahu akunya Abu Utsman. Ya. Lalu Abdurrahman berkata, dengan keadaan seperti itu di rumahku itu ya hanya ada aku, bapakku dan ibuku. Qala berkata siapa Abdurrahman wa mar'ati dan istriku. Wa khadimun dan pelayan bainana antaraku wa baina baiti Abi Bakrin dan antara rumahnya Abu Bakar. Jadi waktu itu yang ada di rumahku yaitu aku, ibuku, bapakku yaitu Abu Bakar, dan Abu Utsman itu tidak tahu mana yang disebutkan Abdurrahman antara istriku dan pelayanku. Ya. Jadi Abu Utsman sebagai rawinya dia tidak tahu atau lupa Abdurrahman itu menyampaikannya lafadznya imro'ati atau khodimun, ya. Istriku dan pelayanku. Wa inna Abu Bakar dan sesungguhnya Abu Bakar iku ta'asyan makan sore. Siapa Abu Bakar? Indan Nabi di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu ya, Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Kemudian Abu Bakar diajak makan sore dengan Nabi. Suma kemudian Nabi diam siapa Abu Bakar, ya. Diam siapa Abu Bakar. Abu Bakarnya setelah makan Abu Bakar tinggal di rumahnya Nabi. Tinggal di rumahnya Nabi agak lama. Haisu soliyati ketika telah disolati opo al isya'u isya. Jadi setelah sholat isya Abu Bakar diam sebentar di rumah Nabi, jadi nggak langsung pulang. Suma kemudian roja'a kembali siapa Abu Bakar.
Fala bisa maka diam siapa Abu Bakar hatta sehingga ta'asya makan sore siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar makan sore di rumah Nabi ya, setelah sholat isya tidak langsung pulang. Ketika Abu Bakar pulang, Nabi makan sore. Faja'a maka datang siapa Abu Bakar, maksudnya pulang ke rumah ya, pulang ke rumahnya Abu Bakar. Ba'dama setelah ba'dama madho setelahnya lewat minal laili dari waktu malam. Ma apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah. Lalu Abu Bakar pulang karena sudah larut malam. Karena dia sudah sholat isya. Setelah sholat isya ya dia Abu Bakar nggak langsung pulang, tapi dia berdiam dulu di rumah Nabi ya. Setelah Abu Bakar pulang, Nabi makan sore ya, karena Abu Bakar pulang itu karena sudah larut malam. Qalat berkata lahu pada Abu Bakar siapa imro'atuhu, istrinya Abu Bakar. Melihat Abu Bakar pulang, istrinya berkata, wama dan apakah hasabaka yang menahan kepadamu an atyafika dari tamumu. Pak Abu Bakar, kok kamu baru pulang jam segini? Apa yang membuat kamu tertahan untuk menemui tamumu? Nah, kok kamu itu baru pulang itu loh, nggak kasihan apa sama tamu-tamumu yang menunggumu jam segini baru pulang ya. Auqalat atau berkata siapa istri, lafadznya dhaifika, kalau di itu kan atyafika, dhaifika pada tamumu. Qala berkata siapa Abu Bakar, awama asyaitihim, apakah belum memberi makan kamu him pada mereka? Loh, apakah tamu-tamu itu belum kamu kasih makan? Qolat berkata siapa istri, abau menolak mereka. Hatta sehingga taji'a datang engkau. Qad uridu sungguh telah disuguhi mereka. Fa'abau maka menolak mereka. Oh sudah loh Pak, tadi sudah disuguhi makanan, mereka sudah disuruh makan, tapi mereka menolak, mereka tidak mau makan, tetap maunya menunggu engkau. Pokoknya kalau Pak Abu Bakar nggak datang, kami nggak makan ya. Qala berkata siapa Abdurrahman, fadahabatu maka pergi aku, ana aku fakhtabatu sembunyi aku. Melihat bapaknya pulang, Abdurrahman langsung sembunyi ya, dia pergi kemudian sembunyi. Faqala maka berkata siapa Abu Bakar, ya Gunsar, hei Gunsar. Gunsar itu maknanya bodoh. Hei bodoh, maksudnya Abu Bakar memanggil anaknya. Fajadda'a maka fajadda'a maka memutuskan siapa Abu Bakar, maka memutuskan siapa Abu Bakar, wasaba dan mencela siapa Abu Bakar. Melihat kejadian itu Abu Bakar marah sampai
memanggil anaknya dengan kalimat gunsar, ya. Dia mencela, ya. Jadi fajada'a itu maksudnya Abu Bakar menganggap cacat dan bodoh kepada anaknya, ya. Kepada anaknya. Kenapa? Karena sebelum Abu Bakar itu pergi ke rumah Nabi, Abu Bakar sudah berpesan kepada Abdurrahman, ya. Sebelum Abu Bakar itu pergi ke rumah Nabi, dia sudah berpesan kepada Abdurrahman, nanti ketika ada tamu-tamuku supaya diberi makan, ya. Supaya diberi makan, disuguhi, ya. Untuk disuguhi makanan, gak usah nunggu Abu Bakar, pokoknya supaya segera makan. Itu makanya Abdurrahman Abu Bakar sangat marah karena dia sudah berpesan, ternyata ya Abdurrahman ya mungkin lupa atau apa, tidak menyampaikannya, atau memang sudah disampaikan tapi tamunya memang nggak mau makan. Akhirnya Abu Bakar marah kepada Abdurrahman, makanya sampai menyebutkan ya gunsar fajadda'a wasabba. Waqala, dan berkata siapa Abu Bakar, kulu, makanlah kalian, lahanian, tidak enak, yo amal soleh makan, yo yang seadanya, yang ada di sini ya dimakan, hanya bisa nyugui ini, saeneke wae lah yo ndang dipangan. Faqala, maka berkata siapa Abu Bakar, wallahi demi Allah, la at'amuhu, tidak makan akuhu pada makanan, abadan, selamanya. Waimullah, atau lafadznya waimullah, demi Allah, ya jangan dipangan, demi Allah aku tidak mau makanan ini, aku tidak akan makan makanan ini. Makuna, tidak ada akunya Abdurrahman, nakhudu, mengambil aku, min luqmatin, dari suapan, ila, kecuali roba, tambah apa makanan, min asfaliha, dari bawahnya suapan, opo aksaru, lebih banyak, minha, daripada suapan, ya. Lalu Abdurrahman dia mengambil makanan untuk dimakan, ya. Satu suapan yang mau dimakan itu jumlahnya lebih banyak, ya. Jadi nambah secara apa? Secara otomatis, ya. Jadi contohnya dia ngambil satu apa ini? Cuitan, ya. Diambil sedikit mau dimakan. Ternyata makanan yang mau disuapkan ke Abdurrahman itu di bawahnya itu nambah satu suapan. Jadi dia seakan-akan makan dua suapan, ya itu, seakan-akan dia makan dua suapan. Jadi makanannya itu tambah. Qala, berkata siapa Abdurrahman, yakni menghendaki siapa Abu Bakar, yakni menghendaki siapa Abu Bakar, hatta, sehingga sabau, kenyang mereka, wasorot, dan menjadi apa makanan, aksaro, lebih banyak, mimma, dari apa-apa, kanat, yang ada apa makanan, qabla dalika, sebelum demikian itu makanan, sampai mereka itu kenyang semua, tamu-tamunya itu kenyang semua dengan makanan itu. Bahkan makanannya itu
menjadi lebih banyak daripada makanan sebelum disuguhkan. Gitu. Sebelum disuguhkan. Ya contohnya di piring itu ada 5 kurma contohnya. Waktu disuguhkan itu ada 5 kurma. Nah ternyata 5 kurma itu nambah terus di piringnya itu. Sampai tamu-tamunya Abu Bakar itu makan dengan kenyang. Sudah kenyang tapi makanannya masih banyak, utuh ya. Makanannya masih utuh, justru malah tambah banyak. Fanadhara maka melihat ilaiha pada makanan siapa Abu Bakrin Abu Bakar. Faida maka ketika itu hiya makanan kamahia sebagaimana makanan atau aksaru lebih banyak minha daripada makanan. Jadi setelah mereka kenyang, Abu Bakar melihat makanan itu seperti masih utuh. Seperti masih utuh, belum diambil, padahal tamu-tamunya sudah kenyang. Justru makanan itu lebih banyak lagi. Ya, lebih nambah lagi. Yang tadinya 5 kurma setelah dimakan di piringnya itu lebih dari 5 kurma lagi. Nambah lagi gitu. Sampai mereka kenyang, tapi makanan yang disuguhkan itu seakan-akan tidak disentuh, justru malah tambah banyak. Nah, ini. Faqala maka berkata siapa Abu Bakar li amroatihi pada istrinya, ya ukhti Bani Firos, wahai saudara perempuannya Bani Firos, ma apa hada ini makanan? Istriku yang cantik sayang, ini makanan apa ini? Qalat berkata siapa istri, lanya Zaidah, wa qurrati dan senangnya mata, wa qurrati aini dan senangnya mataku. Lahia niscaya makanan al-ana sekarang aksaru lebih banyak minha dari makanan qabla dalik sebelum demikian itu makanan, sebelum disuguhkan, bisalah sati marotin dengan 3 kali lipat. Lalu istrinya menjawab, wah senang mataku, hatiku senang, makanan sekarang lebih banyak daripada makanan yang sebelum disuguhkan, yaitu 3 kali lipat. Gitu. Jadi makanan yang belum disuguhkan itu masih biasa, tapi setelah disuguhkan, dimakan oleh tamu-tamunya Abu Bakar, makanan itu berlipat, ya, tambah banyak 3 kali lipatnya. Fa'akala maka makan minha dari makanan siapa Abu Bakrin Abu Bakar. Akhirnya yang tadinya Abu Bakar bersumpah tidak mau makan, ya, karena melihat kejadian-kejadian itu, akhirnya Abu Bakar mau makan. Karena kan dia sudah makan tadi, makan sorenya di rumah Nabi, di tempatnya Aisyah. Waqala dan berkata siapa Abu Bakar, inna makana sesungguhnya ada, dzalika demikian itu sumpah, iku minasyaiton dari setan. Yakni mengendaki siapa Abu Bakar yaminahu pada sumpahnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, sumpah tadi sumpahnya setan, sumpah dari setan. Suma kemudian akala makan siapa Abu Bakar minha dari makanan, luqmatan 1 suapan. Suma kemudian hamalaha membawa siapa Abu Bakar pada makanan ilan nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasbahat, maka jadi apa makanan indahu di sisi Nabi. Karena masih sisa banyak, ya, menjadi 3 kali lipat makanannya itu. Akhirnya Abu Bakar membawa makanan itu kepada Nabi. Wakana, dan ada iku bainana di antaraku Abdurrahman, wa baina kaumin, dan di antara kaum, apa aqdun, janji. Famadho, maka lewat apa ajalun, waktu. Jadi antaraku dan kaum itu ada janji. Ada janji yang disepakati, ternyata sudah lewat, ya, karena sudah ada janji, kemudian ya lewat waktunya, ya. Fafarraqona, maka memisah-misah aku Abdurrahman, isna asron, 12. Siapa nih? Rojulan, laki-lakinya. Akhirnya oleh Abdurrahman dibagi 12 kelompok. Ma'akuli rojulin, setiap satu laki-laki. Jadi satu laki-laki, nah, itu ada ketuanya. Setiap kelompok ada ketuanya, dibagi menjadi 12 kelompok. Minhum, dari mereka siapa? Unasun, beberapa manusia. Allah iku a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah, kam, berapa, ma'akuli rojulin, berserta setiap satu laki-laki. Fa'akalu, maka makan mereka, minha, dari makanan, ajma'una, kesemuanya. Au kamakola, atau sebagaimana berkata siapa? Abdurrahman, yang akhirnya setiap kelompok, ya, setiap kelompok dibagi menjadi 12 kelompok kan, jadi 12 kelompok. Nah, setiap kelompok mereka semua kebagian makanan, semuanya bisa makan, dan Allah itu tahu berapa jumlah anggotanya setiap satu laki-laki, yeah. Setiap jumlah satu laki-laki itu Allah lebih tahu, seperti yang diucapkan oleh Abdurrahman. Artinya banyak, ya, orang yang bisa memakan makanan yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Nabi. Banyak orang yang bisa makan, ya. Yang tadinya tamu-tamunya itu makan kenyang terus masih ada sisa, ya, Abu Bakar pun juga makan, lalu sisanya diberikan kepada Nabi, oleh Nabi diberikan kepada orang-orang. Nah, orang-orang itu oleh Abdurrahman dibagi menjadi 12 kelompok, ya, dibagi menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok itu ada satu orang sebagai ketuanya. Ini barokah sekali, ya, barokah makanan, ya, barokah makanan yang dimakan bersama, ya, dimakan bersama, disodakohkan, itu menjadi makanan yang barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Berarti kalau dikembalikan ke bab ngobrol sama tamu, ngobrol sama keluarga, itu ya boleh seperti Abu Bakar ngobrol sama istrinya dan tamunya. Yang jelas di dalam obrolannya itu ada manfaatnya, ada kebaikannya. Itu alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang di juz yang kedua. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan Bukhari juz 1. Insyaallah kita akan lanjutkan Bukhari juz 2-nya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.